eh, kasih awareness buat teman-teman yang mungkin nggak tahu ini sebelumnya, kayak aku nggak tahu ini sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalaman aku supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi aku punya nomor prabayar di salah satu provider yang memang nomor prabayar itu tuh sudah aku nggak pakai dan jadi nggak aktif. Dan akhirnya karena aku nggak pernah ngisi pulsa, tapi aku masih keep nomornya karena kadang-kadang tuh OTP datang masuk, terus kayak nomor ini tuh masih terhubung sama bank beberapa bank sama kartu kredit. Nah, aku biasanya cuma ngisi pulsa kayak 10.000, 25.000 supaya tetap aktif aja. Cuman ada momen aku tuh lalai dan kesalahan aku tidak memperpanjang masa aktifnya sehingga itu jadi masa tegang. Dan akhirnya provider nomor yang aku punya pasca bayar itu menjual nomorku yang tidak aktif ini ke orang lain. Singkat cerita, aku nggak tahu kalau ternyata provider itu bisa menjual nomor handphone kita kalau sudah tidak aktif dan lewatin masa tenggang. Nah, itu adalah kesalahan aku dan aku tidak tahu tentang hal itu sama sekali. Ternyata provider tersebut menjual ke orang yang ternyata adalah hacker. Jadi tanggal 15 Maret hacker tersebut membeli nomor yang sudah nggak aktif dan akhirnya dipakai untuk pertama membobol kartu kredit aku. Jadi ada penarikan uang dari PayPal sejumlah $1.200. Habis itu akun Shopee bisnis aku masih connect ke nomor lama karena aku mau pakai nomor baru aku, tapi nomor baru aku tuh udah terpakai di nomor Shopee yang lainnya. Jadi memang aku masih pakai nomor lama itu. Dan akun Shopee bisnis aku Miral Sugar Wax diganti emailnya, diganti passwordnya, dan berusaha mencoba untuk mengambil saldo yang ada di Shopee aku, di Shopee Miral Sugar Wax. Orang hacker tersebut juga belanja Rp500.000 di akun Klook dan dia mencoba membobol banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang masih nyangkut ke nomor lama aku. Singkat cerita, kejadian itu sesuatu yang masih baru banget, jarang banget orang ngasih tahu tentang hal ini. Dan aku akhirnya hari ini membuat laporan ke polisian menyatakan tentang kronologi kejadian ini. Karena bukan cuman hacker ini itu ngebobol uang aku, tapi dia coba untuk meretas akun sosial media aku, akun bisnis aku, bahkan dia menggunakan nomor lama aku untuk membalas chat klien-klien aku. Dan ada satu klien aku yang dimintain sejumlah uang. Jadi menurut aku ini bukan cuman aku yang dirugikan, tapi orang lain yang nggak tahu kalau aku tuh ganti nomor. Singkat cerita, aku bawa ke kepolisian. Aku udah bikin surat laporan dengan harapan surat laporan yang aku buat, aku bisa kasih ke provider telepon ini untuk ditindaklanjuti atau enggak seenggaknya diinvestigasi atau seenggaknya diblokir sementara dulu supaya aku tidak kena hack terus, karena si hacker ini tuh selalu beraksi di atas jam 12 malam ketika aku lagi tidur. Jadi ketika aku lagi tidur, dia berusaha untuk membobol beberapa akun aku. Jadi aku tuh sampai paranoid, setiap kali mau tidur tuh aku jadi takut apalagi yang akan dibobol. Walaupun aku sudah ganti-ganti akses kan, tapi sebenarnya banyak banget karena itu nomor handphone aku tuh udah lama banget. Akhirnya dengan laporan polisi yang ada, aku datang ke provider telepon ke pusatnya untuk bilang kalau ini bukti screenshotnya aku udah print semua, laporan kepolisiannya juga sudah ada, dan aku minta pertolongan sama provider telepon ini untuk boleh gak sementara di freeze dulu dan biar si hacker ini datang ke gerai untuk melakukan
pengajuan ulang, karena aku udah ada kasih buktinya semua, screenshotnya semua, dan memang ada juga data kalau aku tuh memang pengguna lama. Jadi sudah ada verifikasinya juga kan, saya udah lampirkan surat keterangan polisi, saya udah lampirkan KTP saya. Yang bikin sedihnya adalah provider itu bilang kalau memang udah masa tenggang, nomor aku yang lama itu adalah hak milik dia. Jadi mereka bebas menjual nomorku ke pihak manapun gitu. Jadi, dan itu sudah merupakan hak dari si orang yang membeli nomor aku ini, mau diapakan nomor aku. Terus aku tanya, emangnya tidak ada perlindungan sama sekali terhadap mantan customer? Aku kan juga customer gitu loh, kenapa tidak ada perlindungan terhadap diriku? Singkat cerita dia bilang, ya semestinya kamu sebagai customer, kamu tetap keep nomor itu. Jangan sampai nomornya itu masa tenggang, terus isi pulsa. Kalau misalnya itu lalai dilakukan, ya udah, intinya provider tersebut berhak untuk mengambil aku punya informasi, mengambil aku punya nomor handphone untuk dijual ke siapapun itu gitu loh. Aku mengakui ini adalah kesalahan aku karena aku tidak melanjutkan untuk ngisi pulsa. Tapi aku bilang ini kan udah kejadian, ini adalah kesalahan aku. Tapi setiap hari si hacker ini tuh mencoba melakukan pembobolan menggunakan nomor handphone lama aku. Apakah tidak ada perlindungan sama sekali dari provider kepada aku gitu loh, pihak yang dirugikan dengan segala macam screenshot. Nah, provider yang bilang ya ntar coba saya lanjutkan ke pihak terkait lah, saya coba ajukan ke pihak departemen komplain segala macam. Jadi tidak ada aksi. Terus aku bilang, setiap malam si hacker ini terus beraksi, apa yang bisa dilakukan oleh kamu untuk melindungi aku gitu loh. Intinya gak ada sama sekali. Gini, aku nggak mau komplain tentang atau nggak mau seek justice tentang provider yang satu mana, karena udahlah useless lah menurut aku. Cuman yang bikin aku sedih itu cara jawabnya, cara penanganannya. Aku ngerasa kayak nggak ada empatinya sama sekali, dan aku nggak pernah aku kan juga pembisnis ya, jadi aku nggak pernah setidak mau mendengarkan itu. Jadi malah dari tadi conversationnya aku terus yang disalahin, siapa suruh lu nggak perpanjang, siapa suruh lu nggak isi pulsa. Aku bilang iya, aku salah, aku tahu aku salah, tapi aku butuh perlindungan juga. Karena kalau kamu jual misalnya ke siapapun itu aku nggak masalah, tapi jangan sampai jual informasi aku. Ada bayang-bayang di setiap malamku, menanti harapan yang tersisa. Terkadang langkahku terasa berat saat mimpi tak seindah nyata. Dalam gelapku mencari jalan, menggenggam erat harapan yang ada. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Waktu terus berjalan tanpa henti, meniti hari dengan langkah pasti. Kadang terjatuh namun ku bangkit lagi, menyusun mimpi yang pernah terhenti. Dalam gelap titik, dalam gelap ku mencari jalan. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti.
tapi ku takkan menyerah. Dengan cinta dan keyakinan, ku kan temukan jalanku kembali. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup reda tak silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti, menanti. Waktu terus berjalan tanpa henti, meniti hari dengan langkah pasti. Kadang terjatuh namun ku bangkit lagi, menyusun mimpi yang pernah terhenti. Dalam gelap ku mencari jalan, ku kan terus berjalan, tak akan menyerah hingga ku temukan mentari di ufuk sana. Di kota besar, angin perubahan berhembus. Pagi ini berita datang, dunia terhenyak terpaku. PSG mengancam, startup tak mampu bertahan. Ratusan ribu mimpi hancur, siapa yang bisa bertahan? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Mei membawa badai, duduk tu orang terhempas. Juni datang, Microsoft dan Google ikut terlibat. Kehilangan pekerjaan, mimpi-mimpi yang terberai. Di industri teknologi, siapa lagi yang bakal terkena? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Mei membawa badai, nyuruh ketutu orang terhempas, orang terhembas. Juni datang, Mei membawa badai, lu terlibat. Kehilangan pekerjaan, mimpi-mimpi yang terberai. Di industri teknologi, siapa lagi yang bakal terkena? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Matahari terbit di ufuk timur, menyambut hari dengan senyum mesra. Orang-orang bergegas menuju mimpi, menyulam harapan di setiap langkah. Oh semangat
hidup pikuk yang penuh arti. Setiap detik adalah peluang untuk meraih cinta dan kebahagiaan. Oh, oh, semangat pagi di kota mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Oh, saat lelah datang menghampiri, ingatlah kita tak sendiri. Semua perjuangan ini kan berbuah manis nanti. Saat lelah datang menghampiri, ingatlah kita tak sendiri. Semua perjuangan ini kan berbuah manis nanti. Oh, semangat pagi di kota